Oke, sekarang kita selamat malam teman-teman ya. Hari ini kita ketemu di live TTB Freemium teman-teman ya. Jadi tadi kami habis selesai dari rutin learning nomor 5 teman-teman. Terima kasih yang mengingatkan ya. Terima kasih yang mengingatkan. Nah, ini sebenarnya masih live sama teman-teman yang ada di sini dan hari ini itu kita mau ngelanjutin aja untuk ngecek chat only ataupun TA dari teman-teman yang ada di TTB Freemium ya, di Discord TTB gitu ya. Nah, ini untuk melihat teman-teman yang lagi latihan teknikal, teman-teman yang jago teknikal gitu ya, teman-teman yang mungkin teknikalnya mau diperhatikan gitu ya. Diperhatikan sama siapa? Diperhatikan sama ownernya TTB yaitu Ko Vincent Chandra. Nah, Ko Vincent Chandra itu apakah pasti benar? Tidak, teman-teman. Sekali lagi tidak ya, karena sesuai yang saya selalu berikan, saya selalu beri disclaimer on, teman-teman. Jadi saya di sini hanya memberi pendapat-pendapat dari apa yang teman-teman gambarkan ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ya. Terakhir tuh banyak ngebahas IHSG dan lain sebagainya. Ada gua upload di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat itu di YouTube. Di series pertamanya kemarin itu saya ada upload ya. Tapi biasanya uploadnya itu agak lebih pas sedikit ya. Satu hari setelah teman-teman yang TTB Premium yang baca dulu gitu. Nah ini ya. Ini ada 55 orang yang nonton nih. Nah, ini 17 menit waktu itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak panjang ya, teman-teman ya, tidak panjang. Nah, ini kita baru selesai ngebahas tentang Bitcoin IHSG yang lagi dipucuk, gold yang lagi koreksi, dan juga Bitcoin lagi koreksi. Nah, hari ini kita akan langsung lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke chart only atau TA. Salah satu koin yang di buyback masuk area weekly 4 hour mulai buat change in state of delivery ya. CISD itu change in state of delivery atau kalau kalian ngomong tuh kayak ya market structure-nya berubah lah teman-teman ya, market structure-nya berubah. Salah satu koin, oh Bong ya, tapi Bong itu kalau di buyback nggak bagus karena dia meme coin ya. Oke, ini oh kalau saya lihat dari gambaran Bro ST Susu ini, dia make ini ya, make apa namanya volume fixed range volume profile. Jadi volume profile ini dia dapat angkanya tengah-tengahnya di sini. Jadi dia ngambil di area bawah sini dan which is kalau saya ini harusnya ideal saja ya, ideal saja tapi tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuatnya kenapa? Secara struktural ini tuh saya tidak bisa ngeliat ini secara jelas apakah ini boleh diambil di sini gitu loh ya, apa boleh diambil di sini. Takutnya di sini masih ada liquidity atau equal low liquidity, itu yang harus kita tahu. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan ada wick ya teman-teman ya, ini ada wick. Nah ini sebenarnya secara setengah setengah dari weeknya udah boleh limit itu udah bener banget ya, udah bener banget. Jadi kalau menurut saya ini tidak ada yang perlu dikoreksi ya menurut saya ya. Tapi kita tidak tahu, coba kita lihat hasilnya gimana ya. Karena ini mungkin udah kelewat ini. Mungkin ini udah kelewat. Apakah 1000 bong USDT per... Oh, bahkan belum ya, bahkan belum kelewat. Ini malah baru running ini. Malah lagi running justru ya. Mana ini? Bong 0,137. Ah iya bener lah, baru running. Oke, kita coba perhatikan. Nah ini yang saya ngomong harus kita pantau-pantau. Nah jujur kalau saya lihat ini sebenarnya bagus nih. Ini ada demand di sini dia respect. Nah, demand ketika respect biasanya kita bisa cari lower time frame entry-nya. Lower time frame entry. Nah, di lower time frame entry itu jujur ini areanya lebih ke area inverse fair value gap ya. Oke-oke aja sih, oke-oke aja. Tapi kalau saya lihat ini kayaknya nggak bisa langsung naik ke atas sini deh. Ya, kenapa saya bisa bilang dia nggak akan naik ke atas itu? Karena ini pergerakannya itu tergolong sebagai low energy rally. Ya, ini namanya low energy rally. Jadi pergerakannya tuh benar-benar kecil. Benar-benar kecil. Jadi kalau benar-benar kecil seperti ini, harusnya dia tidak akan ngambil liquidity terbesar di sana. Jadi most likely mungkin dia hanya ngambil di area sini. So untuk si Bong mungkin naiknya sampai sini ya, nggak naik sampai sana. Tapi let's see kurang lebih akan naik sampai sana atau tidak. Tapi overall sudah sangat oke, tidak ada yang perlu dikoreksi dari situ ya. POV ku ini untuk si Bitcoin, inside bar, sell area di atas 115. Ya, betul, nggak salah juga ya. New Moon, beware H2. Ya benar, New Moon di 20 Oktober. Nah, ternyata dia di New Moon di sini dia mengalami penurunan. Saya lupa lah New Moon-nya dia tetap mengalami penurunan. Ini jujur aku bingung. Maksudnya POV-nya ini jadi ini masih mau turun atau mau naik gitu ya. Tapi ini sudah benar ya. Inside bar high, inside bar low. Jadi dia nggak akan keluar dari dua area. Buy area terbaik 98 betul ya. Karena kalau kita mau buy karena ada inside bar seperti ini dan ini juga ada liquidity, maka ya sebenarnya antara kita sell di atas ini atau kita buy di bawah sini. Betul banget itu. Itu betul banget. Saya setuju banget ya. Jadi tidak ada yang salah karena ini overall dia cuma ngomongin liquidity teman-teman ya.
Sky salah satu yang aku entry hari ini. Nah, biasa kan saya ada jawab-jawab ya teman-teman ya. Biasa ada yang saya bingung tuh kayak gini. Ini bingung itu berarti artinya oh ada yang perlu saya cari tahu. Ini berarti udah bagus banget. Nah, ini besok ada saya kasih eye. Kalau eye ya teman-teman ya. Ini kalau ada mata nih, kalau saya kasih reaction mata teman-teman yang mungkin lagi di TTB Premium, itu kalau saya kasih mata artinya tuh saya most likely tidak setuju. Kenapa saya most likely tidak setuju? Oke lah, sedikit saya jujur saya tidak tahu alasan daripada Bro ST Susu sendiri itu ngambil Sky kenapa dan mungkin ada alasan TA yang lain ya. Nah, tapi kalau saya lihat sekilas ya, sekilas dari perspektif ini adalah setup yang tidak boleh diambil. Kenapa setup ini tidak boleh diambil? Ini namanya trading di sideways. Nge tradingnya di sideways, targetnya adalah jauh sekali dari atas sideways. Jauh banget ini di atas sideways. Ya. Jadi jawabannya either dua. Either dia akan kena stop loss baru diangkat naik, ya angkat naik, atau dia akan naik tapi cuma dikit balik lagi ke bawah karena ini sideways. Ya sekali lagi ini sideways teman-teman ya. Nah, dan kalau kalian juga ini precision pun masih kurang jelas ya. Oke lah, boleh boleh sarami naik turun lagi balik ke bawah, masa kita long? Nah, itu harusnya kan kita hati-hati ya teman-teman ya, justru kita harus hati-hati. Tapi mungkin salah satunya Bro ST Susu mungkin mengambil itu entah itu di lower time frame ataupun lain sebagainya. Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan pergerakan lower time frame-nya seperti apa. Nah, ini. Nah, bener kan? Jadi, itu Bro SD Susu itu waktu itu lagi ngambil di area sini kurang lebih teman-teman ya. Kurang lebih area sini. Sorry, sorry, sorry. Area sini, area sini. Ini area sini. Nah, ketika dia ngambil buy, wah di bawah stop loss, bukan di bawah stop loss saya, di bawah merah dulu nih. Naik nih, wah oke nih, satu banding berapa ya? Satu banding berapa? Nggak ke take profit, balik lagi ke bawah. Baik ke bawah ya karena ini permainannya adalah permainan sideways. Jadi kalau di permainan sideways jangan entry sebisa mungkin ya. Entry itu ketika yang muncul-muncul gede-gede seperti ini. Nah, ini kalau sudah gede-gede, nah ini mulai entry ini contoh seperti ini kan ini mulai kena kena stop supply. Ini mulai ada pengambilan liquidity nih, pengambilan liquidity. Nah, ini tinggal kecilkan time frame. Kecilkan time frame apakah ada yang bisa diambil untuk posisi short seperti itu sih kalau menurut saya ya untuk si Bro ST Susu itu saja. Ini lebih lebih ke pemilihan koinnya aja yang salah. Enak kalau gue HK long oke nggak sih Bro? Ini di sini saya kasih kayak gini ya. Ini berarti saya ragu ya. Ragunya itu dalam hal apakah ini lower time frame ini benar-benar confirm. Confirm ini adalah ada change of character ataupun tidak. Kalau kita ngomong secara HK long, secara support resistance, boleh tuh boleh aja. Boleh tuh boleh aja. Tapi by precision ini nggak boleh. Ya, ini by precision nggak boleh. Secara gampang, nggak perlu kita turun ke lower time frame. Precision udah jawab nggak boleh. Itu pernah saya share beberapa kali di kelas-kelas yang saya bikin ya, di TTB ya. Ini kalau kalian lihat, ini ada candle gede-gede nih. Satu, dua, tiga, empat. Turun gede. Lima kecil. Jadi kalau dia baru reversal kecil banget, kalian langsung HK, itu most likely akan balik lagi ke bawah. Most likely. Itu most likely akan kembali lagi ke bawah. Karena dia belum strong. Dia itu hanya strong ketika seperti ini. Nih kalian perhatikan. Nah ini contoh. Ini merah, kecil, naik dikit, masih kecil. Ini masih kecil. Dia tidak breakout yang merah sebelumnya. Baliklah dia ke bawah. Dia baliklah ke bawah. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini harusnya tidak boleh. Harusnya bukan tidak boleh, tapi tidak wise teman-teman. Boleh itu boleh, tapi tidak wise ya. Nah, jadi kalau kita lihat enak di perspektif itu, nah seperti yang kita bisa lihat. Naik dikit, turun. Turun jauh. Ya, turun jauh seperti itu. Jadi jawabannya adalah tidak boleh. Bolehnya tuh ketika kapan? Bolehnya tuh ketika contoh. Nah, ini contoh. Contoh ini yang bagus nih. Ini contoh. Candle kecil-kecil merah, tek 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 tek, tiba-tiba ada yang gede. Dia ngelewatin area merah sebelumnya. Ini banyak gambar ya, gara-gara banyak trading enak. Maka kalau kamu HK biasanya diangkat naik. Bahkan dia mungkin nggak akan jebolkan bawah kamu gitu loh. Nggak bakal jebolkan bawah bullish engulfing kamu gitu. Ini bisa dilihat nih di sini pun ketahan ya. Ini ketahan banget. Nah, itulah pentingnya kita melihat price action ataupun bullish engulfing ataupun bullish harami dan lain sebagainya ya. Itu pullback dan mau habis. Belum bang, ini candle LTF-nya cukup melemah. Oh, ini saya cuma kasih tanda plus karena dia ngomong candle LTF-nya cukup melemah. Bener banget. Ini kalau kita udah ngelihat harga naik,
naiknya pelan-pelan, tiba-tiba baliknya kenceng, artinya melemah. Maka kalau kalian punya posisi, harusnya kalian itu take profit. Seperti itu. Ya, yang aku suka BTC dong nggak buat buntut harusnya pasti turun, which means BTC dan odds naik. Yang aku suka BTC dom nggak buat buntut harusnya pasti turun, which means BTC dan odds naik. Dia tidak buat buntut. Oh, aku ngerti ngomongin liquidity ini. Ini ngomongin liquidity. Tapi, sorry to say, Bitcoin dominance tidak bisa nih ngomong pakai liquidity. Ya, ini beda aset. Ini cuman bukan salah di bagian analisis ini. Ini minusnya adalah di bagian aset, ya. Bitcoin minus itu bukan tipikal yang BTCD ya, di BTCD ya. Ini bukan tipikal koin, bukan tipikal koin, bukan tipikal saya hapus saja ya. Ini bukan tipikal yang bisa dipakein liquidity. Ya, tidak bisa dipakai liquidity. Kenapa tidak bisa pakai liquidity? Karena Bitcoin dominance ini merupakan indeks otomatis. Ini tidak bisa ditradingkan gitu loh. Ini tidak bisa ditradingkan. Ini tuh cuman ketika kalian itu mainkan Bitcoin, tiba-tiba alts-nya itu naiknya lebih gede, Bitcoin dominance-nya turun. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya naik, altcoin-nya naiknya kecil sekali atau bahkan turun, ya Bitcoin dominance-nya naik. Jadi ini jawabannya bukan karena liquidity. Ini bukan karena liquidity jawabannya, ya. Nggak bisa dijawab pakai liquidity. Beda aset ini. Ini beda aset, ya. Itu saja sih. Tapi kalau secara konsep sih benar ya. Ini konsepnya pasti benar. Setor, ini bro oburs ya, bro oburs. Extreme discount, ini nggak perlu dikoreksi. Ini sudah sangat benar. Ya, ini sudah sangat benar. Kenapa ini benar? Sederhana. Saya bisa ngomong sederhana banget. Ini kalian lihat ya, ini ada penurunan memang tajam. Penurunan tajam, recover pelan-pelan. Nah, di sini kita nggak boleh ngambil setup. Nggak boleh ngambil setup. Kecuali setup shot. Kecuali setup shot masih boleh. Naik, turun. Nah, ini turun nih, turun gede. Turun gede, naik dikit. Sideways, turun gede lagi. Sun. Gitu ya. Sun, inside bar, breakout. Ya, inside bar, breakout. Lewatin higher high sebelum-sebelumnya. Otomatis jadi bullish. Pasti jadi bullish. Ya. Ngambil di extreme discount boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Stop loss-nya di bawahnya. Betul sekali. Apalagi ini stop loss-nya ini tepat sekali nih. Menurut saya 0,105. Dia ngambil itu benar-benar di bawah sini. Di bawah low daripada saya tidak melihat ya ini apa ya. Apa namanya? Low closing-nya. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya. Take profit di DRT high. Sangat sangat ideal sekali. Itu tadi nama koinnya apa? Mito USDT perpetual. Coba kita perhatikan Mito USDT perpetual. Wah, nggak kena tipu ya. Dia kena tipu teman-teman ya. Dia sempat naik, kena tipu dikit. Ya, kena tipu dikit. Nah, ini si Mito USDT perpetual dia ngambil stop loss-nya di sini. Ini sebenarnya sudah sangat ideal ya. Ini adalah stop loss yang ibarat kata kalau kalian tidur itu boleh ditinggal gitu ya. Boleh ditinggal. Karena kenapa? Ini kalau sampai dia jebol 0,1055, ini pasti otomatis dia balik jadi bearish gitu. Nah, dia ngambilnya tuh tadi kurang lebih kalau kita lihat kan di extreme discount itu dia ngambil seperti ini, dia ngambil extreme discount. Nah, nih lihat teman-teman, benar benar banget kan? Di area sini mengalami kenaikan ya, walaupun kenaikannya tipis ya teman-teman ya, dia nggak naik sampai ke atas sana. Nah ini sekarang masih konsolidasi. Ini harusnya masih bisa naik ya. Wah, ini bahkan bisa jadi watchlist untuk saya bahkan teman-teman ya. Tapi nantilah saya bahas lagi. Tapi jujur saya tidak tahu ini koin apa, tapi nanti ini bisa jadi pembahasan teman-teman ya. Itu ini malah menjadi bagus untuk saya. Ini masih bisa naik ke DRT high-nya karena dia masih belum invalid dari titik sini ya, walaupun dia masih bolak-balik seperti ini. Nggak tahu ini koin apa ya. Koin-koin aneh nih biasanya. Kecepatan entry hari ini dia iya, iya kan kena stop loss kan? Iya, karena salahnya di sana. Kita ngambilnya di sideways itu sih. Salahnya di sideways itu saja. HP Tiongkok. Nah, ini coba kita lihat. Ini saya nggak lihat di kirinya, jadi saya nggak bisa ngomong ini benar atau tidak ya. Nah, maka saya masih thinking nih. Ini saya masih thinking apakah ini benar atau tidak. Coba kita lihat ya. Cross. Ya. Cross. Karena di RT level, teman-teman harus ingat ya, di RT level itu tidak boleh diambil berdasarkan hanya melihat swing-swingnya doang. Oke, kita lihat ya di RT level. Oke lah, dia ngambil tadi tarik dari sini ke sini. Ya, oke. Nah, dia ini oh, boleh lah, ini boleh. Oke, oke. Dia artinya cukup oke lah.
DRT levelnya cukup oke karena ada dua liquidity yang diambil sekaligus ya. Dua liquidity diambil sekaligus berarti DRT-nya sudah cukup benar, pengambilan di oh dia ngambilnya di sini ya. Oh yang di sini. Oh sorry dia ngambilnya yang di sini. Oh dia ngambil sorry sorry aku kira yang di atas ini. Oke. Dia ngambil yang di atas sini. Nah kalau yang di atas ini di 4 hour chart harusnya saya benar ya. Ya, saya benar. Nah, kalau di 4 hour chart ini masih belum boleh jawabannya. DRT oke lah, DRT oke lah. Tapi secara teori ini salah. Secara teori ini salah. Ini bukan DRT yang benar. Kenapa ini bukan DRT yang benar? Karena dia baru saja mengambil low, ya, dia baru ngambil low. Namun high-nya belum ada yang diambil. High-nya belum ada yang diambil. Karena DRT atau dealing range theory itu minimum punya dua liquidity yang keambil atau dua signifikan swing yang keambil ya. Nah, ini menurut saya jawabannya adalah tidak tepat, kurang tepat. Yang boleh adalah dia harusnya tarik dari atas sini ke bawah sini. Nah, kalau penarikannya dari atas sana ke bawah sini, barulah kamu ketemu 0,25 menjadi area yang tepat ya. 0,25 jadi area yang tepat untuk kamu ngambil posisi untuk targeting di atas ini. Nah, ini baru ideal jadinya. Ya, ini kalau kita ngomong di RT level. Nah, cakep sekali bahkan ya. Bahkan ini cakep sekali ini untung untung ini kalau kita lihat nih. Nah, ini baru cakep ya. Seperti itu. Karena kenapa? Ini kenapa yang ini boleh diambil kenapa kok? Karena di atas ini kalian bisa lihat, ini ada liquidity 2 biji diambil sama liquidity satu lagi yang di sini. Ya, ini ada dua liquidity sekaligus terambil. Ambil, ambil. Ambil, ambil. Nah, maka kita tinggal tarik ke bawah sini. Targeting di RT high. Mungkin karena terserah lah. Mungkin dia lihat ini sebagai memang mau reversal atau lain sebagainya. Ya, jadi itu jawabannya. Nah, ini mungkin aku nggak tahu nih apakah dia kena ya 0,12075. Oh, masih kena lah. Dia masih kena ya 0,12075. Eh, kok kayak beda ya? Angkanya kayak beda nih. Nih angkanya, oh sorry, salah lagi dia ngambilnya di sini deh. Tapi kalau ini juga kurang ya. Tapi lebih tepatnya inilah, ini lebih tepat lah. Salah lihat terus ya. Sorry 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 teman-teman. Ini lebih tepatnya tadi seperti itu ya. Sudah tadi dijelaskan. Sirup di HTF bisa bantul juga. Ya mantap, mantap sekali. Ini udah naik ya. Ini sudah tidak perlu kita bahas ya, karena ini penarikannya dari sini ke atas sini sangat bagus. Tidak perlu diganti. Bitcoin, area cari short kalau dikasih di head map ini area banyak duitnya. Oke sih. Iya, setuju. Cukup setuju. Di area 114.000 something ini boleh. Cukup setuju. Tidak ada yang perlu dikoreksi ya. Ini oke banget sih. Ya, heeh. Tinggal dicari short kalau memang ada itu. Izin HK, gatel liatnya. Oh, bisa. Bisa, ini bisa. Ini bisa ini. Ini bisa banget. Saya lumayan jelas ini kenapa ini bisa. Ini di arti tipe 2 sebenarnya. Dari atas sini ke bawah sini. Karena kita fokus pasti dia mau naik gitu loh. Kita fokus dia pasti mau naik karena dia mau naik, dia retesting gap. Nah, ini sebenarnya karena retesting gap, ini sebenarnya boleh langsung HK, langsung di stop loss di bawah sini boleh. Boleh banget sebenarnya. Secara price action pun ini oke ya karena ini dia bukan penurunan yang gede. Ini bukan penurunan gede. Walaupun candle ini kecil, candle hijau ini kecil, candle sebelah sini ini kecil juga sama-sama kecil. Jadi mosok ini boleh diambil ya untuk si pump seperti itu. Apakah hasilnya TP ya? Coba kita perhatikan ya. Itu di time frame daily kah? Time frame daily kah? Oh, daily-nya belum closing ternyata yang diambil ya. Saudara-saudara ya, daily-nya belum closing. Daily-nya belum closing, sorry, sorry. Daily-nya masih merah. Ya, kalau daily masih merah nggak boleh ya. Kalau ngambilnya langsung HK itu most likely harus nunggu closing. Jangan ngambilnya di sebelum closing. Kalau sebelum closing ya balik lagi bisa ke bawah ya. Itu bahayanya. Jadi ini benernya udah bener tapi ngambilnya salah waktu saja. Untuk euro US dollar, dolar kenaikan. Oke, saya kurang setuju di bagian sini. Eh, saya kurang setuju di bagian ini. Ini oke lah, ini liquidity. Ini liquidity, tapi perhatikan. Perhatikan, ini dia tidak recover langsung kas. Ini dia sideways di sini.
Ya, ini artinya kalau secara gambaran saya ya, secara gambaran ini namanya change of character ataupun back of terserah lah. Ini sebenarnya udah ganti udah ganti tren. Ini udah ganti tren. Ya, jadi ini maksudnya adalah penurunan ke bawah sini, bukan kenaikan ke atas sono. Kenapa? Kenapa? Kita kita lihat ya, kita lihat sebentar. Oke, ini sama saya punya gambaran juga. Oke. Nah, nih lihat ya, perhatikan. Buka aja lain cat. Buka aja lain cat. Nih, kelihatan dengan sangat jelas. Kelihatan dengan sangat jelas kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan. Ya, penurunannya lebih rendah, lebih rendah. Maka sebetulnya ini pasti adalah change of character. Apalagi kalau kamu lihat setelah dia ngambil liquidity itu ada sideways di sini. Artinya ini memang distribusinya tuh beneran terjadi. Distribusinya beneran terjadi. Jadi, in my point of view, dia naik nih, dia nggak akan naik sini. Dia nggak akan ngambil liquidity close sini. Dia akan tertahan di sini. Ada fair value gap-nya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada fair value gap, balik lagi ke bawah. Balik lagi ke bawah. Ya kan? Nah, ini kalau kita tarik di RT level, nah di RT levelnya tuh 0,75, 0,5 ketahan dia. Nah, ini so most likely Euro US dollar harusnya akan balik ke bawah. Nah, nanti tinggal dilihat ya. Ini hasilnya belum nampak. Ini belum nampak. Kalau menurut Bro ST Susu di sini kan order block nih. Ya kan? Order block. Nah, kalau menurut saya ini cuma segerombolan kecil order block aja yang ujungnya harusnya dia akan turun lagi ke bawah. Seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya ngomong karena ini tuh lihatnya adalah ini harusnya change of character bukan SSS doang. Karena nih turun, closing di bawah, sideways pula. Nah, ya tuh yang saya bisa beri pendapat untuk yang tersebut. Tergantung close di fair value gap atau ninggalin peluang POV aku diambil bawah dulu baru kok nanjak minimal ambil relevan swing dulu. Turun ke sini ya. 149. Iya ini sebenarnya tergantung sih. Ini tergantung close-nya gimana ya. Jawabannya sih bener ya. Jawabannya sih bener aja ya. Tergantung close-nya gimana. Iya betul betul tergantung close-nya di mana karena kalau misalnya close-nya misalnya jelek ya mungkin akan turun lagi tapi kalau close-nya bagus dia lanjut lagi gitu loh karena ini most likely ini sebenarnya kalau kita lihat dari bawah kan dia naik dia turun dia turun ya ini harusnya bisa naik lagi karena kenapa ini pun bisa jadi nggak usah tutup gap nggak perlu tutup banget ini tuh bisa kita ngomong sebagai breakaway gap karena ini itu naiknya tuh drop langsung ngebreak blok ngebreak gitu jadi kalau dia ngebreak ini tuh breakaway gap sebenarnya nggak perlu ditutup ini nggak perlu ditutup gitu loh. Walaupun ini gap, tak perlu ditutup. Bisa jadi tutupnya pun tutup lebih lama. Nah, ini kan kalau kita lihat dia turun, ini kan nutup fair value gap pasti. Di sini ada fair value gap. Kalau nggak fair value gap, di sini ada ya terserah lah apa mau discount zone lah, mau ngomong supply atau lain sebagainya. Ini belum tentu perlu ditutup. Seperti itu aja. Ya. Tapi overall oke, overall oke. Cegah di 15M. Ini jawabannya nggak boleh tentu ya. Ini jawabannya tentu nggak boleh kelihatan dengan cukup jelas. Ini sideways. Terus ini baru ngambil liquidity. Di sini ngambil liquidity. Kalau dia cegat di sini, maksudnya ini jadi liquidity. Ya, liquidity keambil otomatis lanjut mau ngambil internal range liquidity. External range, internal range baru turun lagi. Jadi harus ngambil di atasnya lagi menurut saya. Ya, mungkin di area-area atas sini. Oke, ini untuk si SQD. Cepat ya teman-teman ya. Ini sudah videonya sudah berjalan berapa lama ini? Wah, hampir 23 menit ya, nggak masalah. Masih ada lagi teman-teman. Ayey, mulai jalan. Ini si UMP tadi ya. Semoga sampai dapat target pertama. One hour chart. HK di atas sono, stop posisi ini. Oke. Ini sudah sangat oke sih. Bagus, ini bagus banget. Dia udahlah kena demand, change of character, naik ke atas, fair value gap-nya di respect, di HK di sini. Ini order block pasti. Ini order block, tinggal beli. Naik ke atas. Wih, nyampe nggak tuh ya? Coba kita lihat ya. Seru kali tuh kalau nyampe itu. So, mostly sih bener ya, karena memang arahnya juga memang ke atas. Di manakah fair value gap yang tadi ditunjukkan oleh dirinya? Oh, ternyata kena stop loss. Kena stop loss di sini. Kena stop loss. Turun naik lagi. Oh, dia baru bikin di sini baru dia naik lagi. Oh, kena tipu dia, kena tipu dikit ya berarti ya.
Udah oke sih, udah oke. Tapi ini udah oke. Overall sudah oke. Stop lossnya juga sudah ditaruh. Jadi ya memang penurunannya harus itu. BTC berpotensi untuk BTC berpotensi untuk ngejar kembali week yang terjadi pada event 10-10 dengan penurunan terjauh di DRT 5 ribu. Tepat sekali. Ya, itulah kenapa saya PD. Saya PD salah satunya. Bitcoin harusnya tidak akan off-my kembali. Ya, karena kenapa? Salah satunya adalah dia tidak berhasil untuk mempertahankan 0,25 dengan cukup bagus. Plus ada week yang belum selesai terjadi. Ya, mungkin dia bisa balik ke 0,5. Ya ini penarikan dia dari bawah sini ke atas sono. Jadi ya ada 0,5 bahkan kalau menurut saya bisa sampai ke 0,75 teman-teman. Karena di 0,5 pun ini masih liquidity. Ya, ini masih ada liquidity. Bahkan ini akan jebol 98. Jadi dia minimum tuh kalau dia respon dong. Kalau dia rebound itu maksudnya dia akan di sekitar kisaran 96, 97 something, teman-teman ya, untuk si Bitcoin tersebut. Oke, jadi ini cuma perlu dibenarkan tentang DRT levelnya aja dan liquidity-nya ya. Tapi kita kan nggak tahu kan. Short term-nya dia mau naik dulu apa ke bawah dulu. Tapi kalau kita lihat dari most likely punya pergerakan besar, ini akan turunnya ke 98 gitu loh. Ya, saya cukup setuju di sana. Mari kita coba di Yorcoai. Nah, ini sama ya, trading di sideways ya. Trading di sideways tidak disarankan ya. Jadi hati-hati. Stop loss ya. Sirup aku udah entry malahan. Sirup di atas ini. Stop lossnya mungkin harusnya di bawah sini kan. Oke sih, boleh. Ini scalping biasanya. Tipikal seperti ini tuh scalping. Dia nggak boleh sampai kehilangan momentumnya. Karena kalau dia kehilangan momentum ya dia akan berabe lah. Gitu. Sirup di daily berhasil rebound dari daily balance price range dan possible candle range theory. Oke, apa ini? Apa ini? Apa? Oh, ini sirup ya yang kemarin ya. Ya, bagus. Mantap ini. Liquidity, change of character. Tarik DRT 0,5. 0,5 di sini ada fair value gap. Wah, cakep sekali, betul sekali. Harus di 0,5 kalau kita mau ngambil ya. Nah, CRT. Oh, oke. CRT. Ini CRT kurang tepat ya. Kalau CRT kurang tepat. Jadi ada yang perlu sedikit di review di sini ya. Ada yang perlu sedikit review. Candle range theory itu bukan candle yang kecil seperti ini. Jadi jangan disamakan candle yang kecil, candle closingnya kecil, bentuknya kayak gini, sama candle yang gede kayak gini. Candle range theory itu candle yang besar, ada sideways-nya, lalu dia di sono. Jadi ya walaupun memang ini ujungnya naik ke atas itu sudah benar, tapi masih tanggung sebenarnya. Kalau menurut saya ini bisa di atas ini, bisa di atas sini. Karena ini kalau kamu tarik, brother, kalau kamu tarik ya, ini tuh bentuknya trendline liquidity. Jadi ini trendline liquidity. Nah, kita coba bahas ya. Kita coba bahas di sirup USDT. Oke, bisa dapat ada sebuah pembahasan nih di sini. Ya. Nah, jadi ini tuh gampangnya ya. Ini gampangnya. Ini tuh ada liquidity di sini. Kalau ada liquidity banyak seperti ini, sebenarnya paling target paling atasnya itu paling ujungnya tuh boleh di sini. Nggak usah tanggung-tanggung gitu. Jangan takut-takut tanggung-tanggung gitu ya. Jangan tanggung-tanggung di sono. Oke. Nah, dan yang itu tadi bukan candle range story ya, bukan candle range story karena ya targetnya memang di sini gitu ya. Targetnya memang di sini. Walaupun sempat ada penurunan lah ya dari sini dia tempat ada turun, habis itu naik lagi dia. Nah, dia tadi tarik itu di dekat-dekat sini. Ya, nggak dapat dapat ya. Ini kalau nggak dapat dapat ya tarik aja terus. Ini kalau misalnya dapat dapat ya, ya dia tarik aja terus. Dia ternyata tuh masih 0,25, 0, itu. Ini masih boleh tarik sampai sini. Jadi kalau dari perspektif ini ya ini nggak dapat dapat ya jujur Li ya kalau kita lihat di sini ya untuk daripada sirup bahkan dia udah nyampe targetnya duluan ya nggak apa-apa yang penting at least biasnya itu tidak salah ya brother Notak Smart ya di sini ya bro Notak Smart di sini. Nah ini most likely sudah cukup baik ya daripada cuman bisa ginian Tom Fun. Nah ini kalau saya lihat kayaknya dia ngambil di RT sorry ya dia ngambil di RT ngambil di RT beli target di atas. Coba kita lihat ini di harga 0,0041 sama 0,0043. Pump.fun ya. Pump.fun itu time frame berapa itu? Oh, time frame. Oh, kelihatan ini time frame yang ini. Oke, iya 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 iya. Oke, oke, oke. Coba kita bahas sedikit ya. Coba kita bahas sedikit.
Oke, dia ngambil DRT level dari bawah sini ke atas sini. Oke, baik, sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik karena di sini ada liquidity, betul. Di sini ada liquidity, betul. Entry dekat-dekat 0,5 ya ataupun dekat-dekat pantulannya. Oke, sudah sangat-sangat oke ya sebenarnya ngambil di sini ada sempat kenaikan ke atas. Nah, sempat penurunan, baru dia naik ya, baru dia naik. Nah, kenapa dia bisa turunnya itu ke 0,75? Ini pasti ada question mark-nya. Ini ada question mark. Maka kita tuh kadang-kadang tuh nggak boleh langsung memastikan bahwa oh di sini nih yang paling oke. Bisa di bawahnya gitu loh. Bisa jadi di bawahnya. Kenapa di sini? Ada alasannya pasti. Kalau kita buka time frame yang besar, ya kita buka time frame yang besar. Nah, di time frame 1 jam aja ya, time frame 1 jam. Nah, kalian perhatikan di time frame 1 jam harga itu baru saja terkena resisten yang ada di sini. Ya, jadi dia tuh tertabrak resisten gede, teman-teman. Dia bukan di kondisi lagi all time high atau rally yang kencang banget. Ya, rally yang kencang banget. Nah, kalau dia resisten gede baru tercapai di time frame higher time frame, which is 1 hour for hour, ada supply zone juga, maka kalau turun itu turunnya harus dicari di extreme premium. Nah, extreme premium itulah yang terjadi di area sini. Ya, yang terjadi di area-area sini. Nah, maka dari sini baru dia bisa all time high lagi. Baru dia bisa all time high lebih kencang. Dia tidak turun-turun lagi. Ya, mungkin salah satu alatnya seperti itu. Walaupun ya mungkin telat ya untuk kita ngebahasnya karena dia sudah mulai naik ke atas ya. Jadi itu saja teman-teman ya untuk chart only atau TA untuk yang kedua hari ini ya. Semoga teman-teman cukup seru ya untuk pembahasannya untuk di hari ini banyak ya yang kita bisa lihat-lihat dan tadi ada beberapa yang kita bisa jadikan watchlist juga teman-teman karena belum belum bergerak ya. Dan buat teman-teman semua yang lagi nonton ya di Summon On tentunya ya, tentunya juga teman-teman yang di Discord TTB Premium yang mau di-review seperti ini silakan ditulis aja tiap hari ya teman-teman di chat only atau TA supaya nanti bisa kita jadikan bahan pembahasan ya. So, itu saja teman-teman. Sampai di sini untuk chat only atau TA. See you on the next live teman-teman ya. Bye bye. Oke, aku matikan.